Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samrotul Fuadah dengan NIM 4012003000 dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan membahas tentang materi joint venture. Joint venture atau bisa disebut perusahaan patungan adalah perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dengan tujuan untuk menyatukan sumber daya dan menjalankan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Biasanya pihak yang terlibat akan membentuk entitas bisnis baru dan masing-masing akan berkontribusi untuk memaksimalkan rencana bisnis yang dibuat. Namun, perjanjian ini tidak akan berlaku selamanya dan tergantung kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Umumnya perusahaan akan kembali beroperasi dengan normal setelah jangka waktu yang ditentukan selesai. Selanjutnya, sejarah joint venture. Istilah ini pertama kali digunakan pada akhir abad ke-19, yaitu bertepatan dengan pembangunan sistem kereta api di Amerika Serikat. Secara sederhana, joint venture inilah perusahaan korporasi yang didirikan oleh dua atau lebih pihak untuk tujuan menyatukan sumber daya dalam menjalankan bisnis atau proyek tertentu. Kemudian jenis-jenis joint venture. Yang pertama yaitu domestik. Domestik adalah bentuk kerjasama joint venture yang dijalin oleh antar perusahaan dalam negeri. Dan yang kedua, internasional. Internasional adalah bentuk kerjasama joint venture yang melibatkan perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri. Selanjutnya yaitu tujuan joint venture. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, joint venture ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kegiatan penanaman modal asing. Tujuan utamanya yaitu agar perusahaan yang memberikan kekuatan ekonomi kepada perusahaan induk mendapatkan keuntungan bersama. Kemudian Undang-Undang Pengaturan Regulasi Joint Venture. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Pasal 23 tentang penanaman modal asing. Yang kedua, PP Nomor 20 Tahun Pemilikan Saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Yang ketiga, PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang pemilik saham perusahaan penanaman modal asing. Dan yang terakhir, SK Menteri Negara Pergerakan Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 SK 1994 tentang ketentuan pelaksanaan pemilik saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.